Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, ya kita Guru Inovatif Indonesia akan melanjutkan kegiatan kelas virtual menulis artikel populer. Ya. Yang pada pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas tentang konsep dasar artikel populer, kemudian perbedaan artikel populer dan artikel ilmiah, dan tips-tips bagaimana cara menulis artikel populer yang baik. Nah, pada hari ketiga ini kita sudah tidak lagi membahas tentang teori, ya nanti Bapak narasumber yaitu Pak Mas Hari nanti akan membahas membedah artikel, ya artikel populer yang sudah terpublikasi di media cetak ataupun media online, ya. Kemudian nanti juga kita akan membahas beberapa artikel dari Bapak Ibu yang sudah masuk, ya. Tentunya dengan keterbatasan waktu tidak akan terbahas semua, tetapi harapannya nanti Bapak Ibu bisa memperbaiki jika ada kekurangan-kekurangan dari artikel yang sudah dibahas, ya, diperbaiki dan kita bisa mempublikasikannya di media online, ya media online, ataupun nanti kita usahakan juga akan menjadikan sebuah buku, menggabungkan menjadi sebuah buku dengan tema yang sama, gitu ya. Mungkin temanya kita tentukan terlebih dahulu, tema pendidikan. Nanti apabila mungkin banyak tema-tema yang lain, nanti kita bisa akan membuat topik berikutnya, gitu ya. Kita jadikan satu karena sebagian besar adalah guru, maka dan juga dosen dan juga widya iswara kita jadikan sebuah tema yang sama yaitu tema pendidikan. Nanti kita dengan satu tema itu nanti kita akan coba bukukan, kita daftarkan ISBN-nya. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa mencetaknya dan bisa menggunakan buku tersebut untuk kegiatan administrasi selanjutnya, gitu ya. Atau mungkin bisa juga sebagai kebanggaan yang bisa ditaruh di lemari dan yang lainnya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Saya beri kesempatan untuk Bapak Mas Hari untuk menyampaikan materi atau membedah artikelnya, artikel populer yang sudah disiapkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, selamat pagi buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Suara saya jelas ya? Ini karena agak lemot ini internet pagi ini, saya kurang tahu ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lancar. Jelas, Pak. Ya, jaringan internet di saya ini agak lemot ini, pakai WiFi IndiHome. Pada kesempatan hari ini kita tidak akan membahas teori secara detail seperti pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan pertama kita telah membahas apa itu artikel ilmiah populer dan artikel perbedaannya dengan artikel ilmiah akademik. Kita juga membahas tentang perbedaannya dengan esai. Ya, saya pikir nanti ibu-ibu mudah-mudahan tidak lagi merasa rancu terkait ketiga tulisan ini. Kemudian saya juga membahas tentang bagaimana struktur atau outline yang bisa sebaiknya kita buat untuk menghindari mental block atau ketidakfokusan kita dalam membahas suatu permasalahan. Nah, di antaranya yang pertama membuat judul, kemudian membuat lead, di bawahnya ada lead atau leher artikel, atau bisa juga disebut dengan pokok pikiran utama di paragraf pertama. Kemudian selanjutnya diisi dengan tubuh artikel yang berisi pembahasan, deskripsi yang lebih detail terkait dengan permasalahan, diungkapkan juga argumentasi penulis maupun dengan menambahkan beberapa teori atau pendapat para pakar, ditutup dengan kesimpulan satu paragraf.
Itu secara umum kerangka sebuah artikel. Akan tetapi saya perlu tegaskan bahwasanya di beberapa media massa, baik itu nasional maupun lokal, baik itu cetak maupun online, ternyata tidak semuanya menerima artikel. Kadang-kadang juga menerima esai, meskipun kebanyakan berupa artikel. Artikel pun tidak harus berupa opini atau wacana, tetapi juga kadang-kadang berupa sebuah fakta yang ingin disampaikan yang dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca. Ya, oleh karena itu nanti kalau kita menulis, khususnya di media online misalnya, itu bisa juga berupa opini murni yang sifatnya esai, bisa juga kita berupa wacana yang pengetahuan-pengetahuan baru yang belum diketahui oleh khalayak dan perlu diketahui. Dan nanti dikontekstualisasikan dengan hal-hal yang sifatnya faktual dan nanti akan dirasa bermanfaat bagi para pembaca. Karena pada intinya menulis adalah berbagi informasi, berbagi pemikiran, berbagi pengalaman dan ilmu, itu intinya. Oleh karena itu kita sangat menghindari dan mungkin tidak perlu kita sampaikan karena di sini mayoritas guru, bahwasanya menulis itu adalah bagian dari jihad dalam dakwah lah gitu ya, dakwah literasi, dakwah edukasi terhadap masyarakat, di mana termasuk daripada 3 tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menulis bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang sifatnya umum, masyarakat umum yang haus akan ilmu dan pengalaman kita. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya ilmu itu sesuatu dan cara menyampaikan ilmu sesuatu yang lain. Bisa jadi kita pintar, ya, mengetahui banyak hal, tetapi tidak semua orang bisa menyampaikan. Nah, kalau seorang guru biasanya menyampaikannya secara lisan, di kelas itu sudah terbiasa, namun kadangkala menjadi sulit jika itu disampaikan secara tertulis atau literal. Nah, sebelum saya masuk pada beberapa contoh, ada trik yang mungkin bisa Ibu Bapak pakai, saudara-saudara sekalian, khususnya bagi yang belum terbiasa menulis merangkai kata-kata, yaitu caranya adalah menggunakan teknik merekam atau memanfaatkan beberapa aplikasi yang ada di komputer. Misalnya, Ibu, ini teknik pertama, bila kita malas menulis dan sulit merangkai kata dalam tulisan, tapi sudah terbiasa berbicara di publik, gitu ya. Biasanya kita otomatis, ya, biasanya guru-guru ini kalau sudah berpengalaman kan pandai berbicara nih. Tapi kalau nulis kerepotan, begitu ya. Mungkin banyak ya di antara kita seperti itu. Maka solusinya adalah Ibu rekam, disimpan di MP3 kan otomatis dari HP itu. Dari HP kita rekam, kemudian rekaman itu kita masukkan di dalam komputer, kemudian kita terjemahkan dengan Google Doc. Google Doc itu kita manfaatkan dari Microsoft Word. Itu ada aplikasi atau layanan Google Doc yang connect dengan internet. Nanti setiap kata yang terucap dari suara itu akan tertulis. Nah, nanti ada beberapa kata yang kurang jelas, itu tinggal kita edit. Begitu. Tapi syaratnya ngomongnya jangan terlalu cepat dan jangan lirih, tetapi suaranya keras, nanti akan terekam oleh komputer dan komputer itu akan menerjemahkannya dalam tulisan. Itu cara pertama. Cara kedua bisa dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang ada, khususnya di HP banyak ya. Dan ini menjadi solusi bagi yang malas nulis secara ngetik, malas ngetik. Tapi biasa ngomong. Misalnya omongan saya tadi itu kalau direkam kemudian dimasukkan dalam Google Doc itu bisa. Ya. Dan otomatis tertulis, hanya saja perlu editing ya, karena tidak semua suara bisa terekam dalam tulisan, begitu. Itu solusi yang bisa kita pakai khususnya bagi yang tidak terbiasa atau belum terbiasa menulis secara mengetik. Solusi kedua ini mungkin kita kembali kepada
zaman prakomputer, yaitu kita biasakan menulis dengan buku tulis dengan pena. Dan ini yang dipraktekkan oleh banyak ulama, misalnya Dr. Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili almarhum yang sudah meninggal sekitar beberapa tahun yang lalu. Beliau itu menulis banyak buku namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dan lain-lain. Buku-buku yang tebal sekali jilidnya, itu beliau ternyata tidak bisa komputer. Tidak bisa main komputer, tidak biasa mengetik dengan komputer. Ternyata menulis manual dengan tangan. Selanjutnya adalah Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Beliau adalah seorang guru besar filsafat Islam di UIN Syarif Hidayatullah dan sekarang mau mendirikan pesantren filsafat di daerah Tangerang Selatan. Beliau itu hampir semua buku yang diterbitkan ya dari beliau itu berasal dari tulisan tangan. Itu ya, tulisan tangan. Dan tulisan tangan ini ternyata bermanfaat karena tulisan tangan itu cenderung lebih lancar karena kita sudah terbiasa gitu ya. Berbeda dengan kita mengetik. Ya, itu lebih banyak energi yang kita keluarkan. Sementara kalau kita nulis malah kita mengeluarkan beban. Nulis dengan tangan ya. Pulpen menggunakan kertas. Dan itu solusi yang perlu kita praktekkan dan kembalikan ya, terbiasakan. Jadi nanti bagaimana mengetiknya ya tinggal kita minta staff atau minta pada adik, minta kakak, minta anak ataupun kita ketik sendiri ulang. Seperti itu. Memang kerjaan dua kali, tetapi otomatis buku tulis yang kita tuliskan itu menjadi semacam manuskrip yang berharga bagi kita sendiri khususnya. Nah, itu pembukaan dari saya. Kita selanjutnya adalah membahas tentang artikel-artikel yang sudah terbit di media massa, dan di sini saya berikan sampling dari 2 artikel secara online dan biasanya diterbitkan juga secara cetak. Kalau secara nasional ada Kompas, ada Jawa Pos, ada Tempo, tetapi saya ambil Tempo dan Jawa Pos karena untuk Kompas itu yang cetak saja bisa kita akses. Kalau yang online harus berbayar. Oke, saya akan share screen. Untuk pertama kita bahas artikel yang sudah masuk di media massa nasional ataupun lokal. Yang berikutnya nanti akan saya bedah, mudah-mudahan bisa nanti Google Drive-nya masuk. Bahas artikel-artikel yang Ibu telah Ibu Bapak Ibu sampaikan dan kirimkan. Oke. Di sini saya akan membahas opini koran Tempo. Namanya opini itu berarti bagian dari artikel populer. Ini tentang musik, slang musik dan kepentingan. Ini terkait dengan kemarin Abdi Sleng diangkat sebagai komisaris Telkom. Nah, tetapi saya baiknya membahas yang di bawahnya yaitu dana bos yang tidak merdeka. Ya, Rabu 2 Juni 2021. Berarti sekitar ini tanggal 8, berarti 6 hari yang lalu. Kita klik. Agak lemot ya, mohon maaf ya internet saya ini karena dipakai juga dengan komputernya dengan dengan Zoom jadi agak lemot. Bismillahirrahmanirrahim. Opini dana bos yang tidak merdeka. Kita cek apakah opini ini berupa artikel populer ataukah esai. Ya, nanti kita cek satu persatu dari kerangkanya. Ki Dharma Tingtyas, pengurus Persatuan Guru Keluarga Besar Taman Siswa. Ini penulisnya. Penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah selalu menarik perhatian masyarakat karena menyangkut duit puluhan triliun rupiah setiap tahun. Ini adalah lead. Ya, kalau dari pertama ini, dari paragraf pertama ini saya bisa identifikasi bahwasanya ini artikel populer karena dia menyampaikan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, terkait dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, ya. Sejak diterapkan pertama kali pada tahun ajaran 2005-2006, isu yang selalu muncul adalah keterlambatan penyaluran dana tersebut ke sekolah-sekolah oleh pemerintah daerah dan adanya pungutan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Ini adalah fakta yang terjadi di lapangan yang diketahui oleh penulis. Keterlambatan tersebut dicurigai karena dana BOS sengaja ditahan di rekening pemerintah daerah untuk menghasilkan rente atau bunga
yang dapat menjadi masukan ekstra. Adapun pungutan oleh Dinas Pendidikan dilakukan oleh dana BOS. Setelah dana BOS masuk ke rekening sekolah, kemudian sekolah diminta transfer ke rekening sekolah yang rata-rata sebesar 200 sampai 300 ribu. Nah ini apa ini ya? Kegalauan atau apa namanya ya? Kegelisahan seorang penulis menyampaikan berdasarkan fakta-fakta. Tetapi sebaiknya tidak menyebut perseorangan kecuali kita siap dengan konsekuensinya. Termasuk di sini berarti kan ini membuka rahasia yang sudah umum, membuka rahasia yang sudah umum yang terjadi di dunia pendidikan kita, di mana di situ ada semacam pungli, pungutan liar, ya. Oke. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mencoba menyiasati keterlambatan ini dengan menyalurkan dana BOS tidak melalui pemerintah daerah lagi, melainkan langsung ke rekening sekolah itu adalah suatu keputusan yang tepat dan patut diapresiasi. Dan ini adalah paragraf penjelas ya, paragraf penjelas dari paragraf yang inti utama tadi, ingin memberikan tambahan fakta. Ya, usul penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sebenarnya sudah muncul sejak awal, tapi tidak pernah direspon. Namun, penyaluran dana langsung ke sekolah tersebut tidak secara otomatis memecahkan masalah pungutan oleh Dinas Pendidikan. Nah, terus ini masih berarti ini paragraf kedua ini menjelaskan, menjabarkan lagi paragraf pertama. Menteri yang mencoba mengatasi persoalan yang kedua ini dengan menerapkan kebijakan belanja dana BOS menggunakan sistem informasi pengadaan di sekolah, SIPLAH. Sistem belanja non tunai ini diharapkan dapat menciptakan transparansi penggunaan dana sehingga dapat meminimalkan tingkat penyelewengan. Dasar hukumnya adalah peraturan bla bla bla. Nah, ini penting. Ya, kita mengaitkan permasalahan-permasalahan yang kita sedang bahas dengan aturan formal, legal formal yang ada, aturan-aturan yang terkait. Ya, dan ini menjadi tambahan fakta bagi kita, gitu ya. Lebih fleksibel. Nah, ini adalah bagian dari judul yang dibuat oleh penulis dan menjadi bagian dari opini penulis menanggapi kejadian atau fakta yang ada. Peraturan Menteri tahun 2021 lebih mengatur teknis penyaluran dan penggunaan dana BOS reguler. Dana BOS itu dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional semua peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Penerima dana BOS tahun ini bukan hanya pendidikan dasar, sekolah dasar sampai SMP ya, melainkan juga sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah atas kejuruan. Perluasan ini sebagai bukti dari komitmen Presiden Jokowi untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun meskipun secara resmi belum diumumkan. Hal lain yang patut diapresiasi dari peraturan tersebut adalah, jadi ini apresiasi dari seorang penulis terhadap kebijakan pemerintah yang menurutnya bagus ya di pemerintah ini gitu ya. Adanya kelonggaran sampai 50% dana BOS dapat digunakan untuk membayar honorarium. Ini perubahan kebijakan dari sebelumnya yang dibatasi hingga 20%. Kebijakan yang lebih fleksibel itu amat menolong sekolah-sekolah swasta yang 75% tenaga guru atau administratifnya dibayar oleh yayasan. Ini juga menolong sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru dari kalangan ASN sehingga harus merekrut guru-guru honorer. Selama ini sekolah-sekolah tersebut mengalami kendala minimnya anggaran untuk membayar guru honorer termasuk honor guru ekstrakurikuler. Peraturan ini juga lebih mengindonesia karena besaran pemberian dana BOS tidak lagi sama rata untuk semua daerah seperti yang terjadi selama ini, melainkan sesuai dengan tingkat kemahalan suatu daerah. Ini berarti kalau saya lihat banyak sekali opini-opini yang disampaikan oleh seorang penulis berdasarkan hukum umum saja, tidak menyebutkan satu teori, tapi dia tetap mengutip beberapa peraturan dan juga kebijakan yang ada di pemerintah, gitu ya. Masalah kebijakan. Hal yang perlu dicatat, ini subjudul ya. Hal yang perlu dicatat dari peraturan menteri yang baru adalah pasal 11. Nah, ini catatan dari penulis. Dia setelah membaca beberapa aturan, itu dia mengomentari dan memberikan catatan. Yang menyatakan bahwa Menteri Pendidikan dapat memberikan rekomendasi untuk menunda atau menghentikan penyaluran dana BOS reguler bagi pemerintah daerah yang melanggar norma. Nah, ini berarti kan hal yang sangat bagus ya kebijakan dari Menteri Pendidikan sekarang ini. Bahkan ada ancaman bagi Pemda yang melanggar norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan. Nah, ini ketentuan yang di pemeraturan menteri baru.
pasal ini dapat merugikan murid, padahal Kementerian Pendidikan seharusnya memperjuangkan hak murid. Nah, ini malah dia mengkonter atau kontra terhadap pasal 11 ini. Bukan justru merampas hak murid. Sanksi bagi pemerintah daerah sebaiknya dalam hal penundaan pembayaran dana alokasi umum atau dana alokasi khusus yang tidak ada hubungannya dengan dana BOS. Ini ini ya, jadi Pemda itu bisa memberikan sanksi kepada sekolah yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, kewajiban sekolah untuk membelanjakan dana BOS melalui aplikasi Siplah. Nah, kita lanjutkan, seiring dengan perkembangan teknologi, berbelanja melalui aplikasi daring ini merupakan suatu keniscayaan. Meskipun demikian, bila hal itu menjadi kewajiban, tidak semua orang dapat menerimanya karena masalahnya bukan semata-mata melek teknologi digital, tapi juga berkaitan dengan aspek pemerataan dan keadilan. Apakah sekolah akan berbelanja melalui aplikasi online atau belanja langsung di toko sebelah atau depan sekolah haruslah menjadi pilihan bagi sekolah tersebut, bukan wajib. Selama sifatnya pilihan, hal itu masih dapat diterima oleh akal sehat. Bila diwajibkan, ini jelas merupakan kebijakan yang tidak memerdekakan sekolah di tengah jargon merdeka belajar. Selanjutnya, agen kapitalisme. Ini kritik. Jadi yang pertama ini apresiasi, judul pertama. Selanjutnya kritik. Ini juga agen kapitalisme. Ini juga bagian dari kritik terhadap pemerintah. Ya, surat edaran nomor 8 tahun 2020 juga meminta kepala sekolah mengarahkan dan memfasilitasi para pelaku usaha, baik koperasi maupun usaha menengah, kecil, dan mikro untuk berpartisipasi sebagai penyedia barang atau jasa satuan pendidikan melalui aplikasi Siplah. Mereka kemudian melaporkan kepada Kementerian Pendidikan mengenai jenis-jenis dana bantuan pendidikan dari pemerintah daerah yang dikelola oleh satuan pendidikan agar dapat muncul dalam aplikasi Siplah sebagai sumber dana pengadaan. Hal ini mengesankan Kementerian Pendidikan telah menjadi agen kapitalisme melalui mekanisme pembelajaran dana BOS. Fokus kementerian seharusnya bagaimana agar dana BOS dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, bukan justru mengambil peran yang seharusnya dijalankan Kementerian Perdagangan. Ini kritik terhadap pemerintah pusat, gitu ya. Oke. Lagi pula keuntungan dari belanja secara daring itu akan mengalir ke atas, tidak menetes ke bawah ke sekolah-sekolah. Keuntungan juga hanya akan diteguk segelintir orang. Aspek ekonomi kerakyatan dengan keadilan sosial tidak pernah masuk kalkulasi berbelanja secara daring. Penggunaan dana BOS yang totalnya mencapai 52,5 triliun rupiah itu seharusnya menjadi daya ungkit bagi ekonomi di berbagai pelosok, termasuk toko kecil yang berada di sekitar sekolah. Nah, ini paragraf penutup yang sebetulnya tidak secara langsung disampaikan oleh penulis, ya. Tapi ini juga menutup apa? Sebagai kritik. Jadi ini enggak memberikan saran, tetapi dari kritik-kritik itu juga terselip saran. Ya, artinya ini bagian dari artikel populer dan ini badan tulisan. Ya. Ya, penutup itu tidak harus ditutup secara ini ya. Demikian artikel saya tidak harus begitu ya. Sebagaimana di artikel ilmiah akademik kan menggunakan penutup yang biasanya berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan. Itu kalau artikel ilmiah akademik. Tetapi kalau kita menulis artikel populer tidak harus ditutup secara eksplisit ya, tetapi cukup memberikan konklusi saja terhadap pemaparan yang disebutkan. Ini artikel tentang pendidikan mengkritisi penyaluran dana BOS. Ya, dana BOS yang tidak merdeka ya, karena selama ini kita kan dianggap ingin mempopulerkan dan mengkampanyekan merdeka belajar, tetapi kok penyaluran dana BOS kok tidak merdeka. Karena apa? Karena diatur secara detailnya dan rigid oleh pemerintah pusat yang sebetulnya tidak perlu diatur ya, karena pihak sekolah sudah bisa mandiri ya, sudah punya kemitraan lah dengan UKM tertentu gitu. Jangan sampai malah diatur. Ini juga kemarin ketika penyaluran dana banyak ya, kalau kita mau kritisi misalnya dana Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar yang bukan Kartu Indonesia Pintar, tapi Kartu Indonesia Kartu pekerja itu kan diarahkan kepada lembaga-lembaga pelatihan ya, lembaga-lembaga pelatihan. Pada awalnya malah diarahkan ke yang punyanya siapa?
Iqbal, saya lupa namanya ya. Dulu iklannya sangat banyak gitu ya. Itu dikritik habis-habisan karena apa? Kapitalisasi pendidikan. Jadi diarahkan pada satu lembaga kursus online. Ya, saya tidak menyebut, tapi insya Allah sudah banyak yang kenal itu ya. Dan akhirnya mundur kalau nggak salah itu, staf khususnya itu. Ya karena kapitalisasi pendidikan. Oke, selanjutnya kita bahas gonjang-ganjing ATM link, menahan kerinduan beribadah. Ini terkait dengan ini ya. Ada juga Jawa Timur merawat spirit kedaulatan pangan Bung Karno. Ini terlalu singkat. Ini karena yang nulis Bu Khofifah Indar Parawansa itu tulisan sejelek apapun akan masuk ya. Jadi saya tidak akan membahasnya. Khawatir nanti tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini. Nah ini opini terkait dengan kesehatan. Kurang minum air bisa jadi penyebab ISK. Jangan takut ke rumah sakit. Menanggi Pancasila sebagai etika sosial politik Indonesia. Kita ambil salah satu saja. Oke, ini saya ambil satu ya. Ini saja, kurang minum. Ini khawatir nah ibu-ibu ini biasanya suka lupa minum ya. Saya juga kadang-kadang lupa minum. Ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, saya minum dulu. Kita lanjutkan. Opini di Jawa Pos. Tanggal 6 Juni. Kurang minum air bisa menjadi penyebab ISK. Jangan takut ke rumah sakit. Ini apa ya? Judul semacam ini meskipun panjang, tetapi orang akan bertanya-tanya juga sebetulnya ISK itu apa? Bagi orang awam ya, seperti saya yang bukan bidang kesehatan. Ya. Kurang minum air bisa jadi penyebab ISK. Jangan takut ke rumah sakit. Oleh Dr. R. Andriko Muhammad. Ini dokter ya. Tidak dipungkiri, pandemi COVID-19 membuat orang jadi malas ke rumah sakit. Salah satu alasannya khawatir tertular virus yang kali pertama muncul di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 itu. Padahal menunda ke rumah sakit membuat penyakit yang mudah diobati menjadi lebih sulit karena semakin parah. Salah satunya pasien dengan infeksi saluran kemih, ISK. Padahal ISK adalah penyakit yang relatif mudah disembuhkan jika ditangani lebih dini. ISK adalah infeksi yang terjadi saluran kemih yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Paragraf pertama ini menyampaikan fakta yang kerap terjadi di kalangan masyarakat di masa pandemi ini. Banyak orang malas ke rumah sakit. Jangan ke rumah sakit, jangan ke rumah sakit. Nanti malah kena COVID, nanti dikhawatir COVID, nanti malah meninggal, diklaim COVID. Nah, ini kan banyak isu-isu di kalangan masyarakat seperti itu. Dan dokter ini ingin memastikan bahwasannya rumah sakit itu masih aman, gitu ya. Salah satunya pasien dengan infeksi ini seterusnya. Urin atau kencing umumnya bebas bakteri. Ini penjelasan dari dokter ya, yang sudah tahu ini, disampaikan fakta-fakta kesehatan. Begitupun di saluran kemih kita. Jika ada bakteri di saluran kencing dengan jumlah yang cukup lalu menempel di dinding saluran kencing, potensi munculnya infeksi meningkat. Bakteri pada umumnya berada di luar tubuh kita. Biasanya menempel di kulit, di anus, dubur, dan di organ kemaluan perempuan. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan perpindahan bakteri dari tempat asalnya ke saluran kencing, yaitu faktor host atau manusianya dan faktor agent, yaitu bakterinya. Jika berbicara terkait faktor manusia, ada beberapa pemicu. Contohnya, kurang minum air putih. Ada macam-macam alasan pasien kenapa mereka kurang konsumsi air putih. Ada yang karena kebiasaan menggunakan masker seharian sehingga lupa untuk minum air putih. Ada juga yang beralasan malas mengkonsumsi air putih sesuai porsinya karena di saat pandemi takut untuk buang air ke toilet umum. Seterusnya, ini dipadukan antara wacana yang terjadi di masyarakat dengan pendapat yang diketahuinya terkait medis, gitu ya. Nah, oke. ISK tidak boleh diremehkan karena bisa jadi pada semua usia maupun jenis kelamin, mulai dari bayi sampai orang dewasa, perempuan, hamil, tua, dan sebagainya. Jika merasa gejala, ada baiknya segera ke klinik rumah sakit untuk urusan lebih lanjut. Di fasilitas kesehatan akan dipastikan apakah gejala yang dirasakan karena ISK atau bukan. Pemeriksaan akan menghasilkan terapi yang benar. Prosesnya dilakukan melalui pemeriksaan uriner laboratorium
urin laboratorium untuk mengetahui ada tidaknya bakteri. Kita lanjutkan. Ketika infeksi diketahui secara dini, seperti pemberian antibiotik oleh dokter bisa menyelesaikan masalah. Namun, jika penanganannya terlambat bisa mengancam jiwa. Alasannya, ginjal yang merupakan salah satu organ saluran kemih juga bisa diserang bakteri jika infeksinya mengenai ginjal. Maka penanganannya harus dilakukan di rumah sakit. Tidak hanya itu, jika infeksinya terus-menerus tidak ditangani, maka dapat terjadi sepsis atau infeksi yang meluas. Terakhir, penutup. Jangan takut ke rumah sakit meski saat pandemi COVID-19, sebab rumah sakit pasti menekankan protokol kesehatan dengan ketat, seperti mewajibkan penggunaan masker, cuci tangan, memeriksa suhu tubuh, pembatasan atau memberi jarak tempat duduk atau menunggu, sampai pada pemisahan penanganan pasien yang dicurigai atau mengarah ke COVID-19. Artinya apa? Seperti ibu-ibu pernah tanyakan atau bapak, bahwasanya apakah boleh kita menyampaikan ilmu-ilmu atau deskripsi sebuah ilmu atau sebuah sejarah, sebuah ilmu tertentu di dalam artikel populer? Boleh, tetapi dengan bahasa tadi kita menyelipkan opini, kemudian mengomentari wacana, kemudian memberikan arahan-arahan yang sifatnya informasi medis, karena di sini terkait dengan kesehatan. Seperti itu. Sehingga ya bagaimana cara kita saja dalam halo, suara saya jelas? Ya, jelas, Pak. Soalnya ini gambar saya di laptop ini agak lemot ya. Mungkin karena saya juga membuka web di sini. Ya. Jadi seperti itu. Ini termasuk bagian dari artikel populer. Ya, tidak hanya opini, tidak hanya esai, tetapi dia membahas wacana-wacana yang ada dan dibahas menurut pandangan penulis. Menurut pandangan penulis diperkuat dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan itu. Berarti karena seorang dokter ya udah nulis tentang kedokteran dan memberikan solusi bagi masyarakat secara umum. Jangan takut ke rumah sakit, itu intinya, gitu ya. Karena nanti ini meskipun dengan kurang air minum tapi menyebab ISK, jangan takut ke rumah sakit. Berarti ada dua pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama, kalau kita sudah kurang minum, gitu ya, maka itu akan membahayakan dan mengarah pada ISK. Gitu ya. Kalau sudah seperti itu, dan penyakit-penyakit apapun yang kita kendala-kendala, gejala-gejala apapun yang kita hadapi terkait dengan kesehatan, itu sebaiknya kita segera ke rumah sakit untuk diperiksakan, dideteksi lebih lanjut supaya ada penanganan yang sesuai dengan keluhan dan deteksi yang ada. Seperti itu. Ini pesan secara kesehatan. Ini dua artikel yang sudah bisa menjadi gambaran bagi kita. Silakan nanti kita lihat dan kita pahami. Namun catatan dari saya adalah dua artikel ini memiliki kesamaan. Tadi kan yang saya bahas adalah isi dan masing-masing outline yang ada ya. Jadi mulai dari judul, lead, kemudian body tubuhnya, kemudian yang terakhir penutupnya. Tetapi ada satu kesamaannya apa? Penggunaan kalimat yang efektif. Penggunaan kalimat yang efektif. Ini penting. Kalau judul menarik, ternyata dari paragraf pertama saja, kita dari paragraf pertama ya, menyampaikan wacana, menyampaikan fakta aktual, itu saja kita sudah berbelit-belit dan belepotan, itu sudah pasti ditolak. Ya, penggunaan kalimat efektif itu. Kalimat efektif itu apa? Ya, sesuai dengan ketentuan subjek, predikat, objek, tidak berbelit-belit, tidak terlalu panjang lebar. Kita praktekkan. Ketika infeksi diketahui sejak dini, ini koma. Ini berarti ini kata keterangan, ya, kata keterangan. Waktu. Pengobatan seperti pemberian antibiotik oleh dokter bisa menyelesaikan masalah. Pengobatan ini subjek, bisa ini predikat. Berarti kalimat verbal, ya, bisa menyelesaikan masalah. Loh, sudah selesai. Namun, nah ini ada kalimat yang fakta yang berbeda. Namun, jika penanganannya terlambat, nah bisa mengancam jiwa. Loh, efektif. Jika penanganannya terlambat bisa mengancam jiwa. Nah, ini kan berarti sebab akibat, ya. Disebabkan karena terlambat mengakibatkan jiwa terancam. Alasannya, nah ini diberikan penguat. Ginjal yang merupakan salah satu organ saluran kemih juga bisa terserang bakteri, gitu kan? Ini berarti
ginjal subjek terserang, ya, mana ini bisa diserang, ini predikat. Jadi subjek predikat nggak boleh dilepaskan. Jika infeksinya mengenai ginjal, maka penanganannya harus dilakukan di rumah sakit. Jika maka, ini kan sebab akibat juga kausalitas. Nah ini logika-logika semacam ini kita pakai. Kemudian efektif itu berarti kita tidak melakukan banyak pengulangan. Kita juga memanfaatkan diksi yang tepat, jangan sampai salah. Kemudian subjek predikat harus jelas, tidak berbelit-belit. Itu yang penting. Jadi mengena lugas, ya, itu yang paling penting dan kita biasakan berbicara mengena dan jangan terlalu banyak berekor atau memberikan kalimat-kalimat yang panjang, banyak kata yang itu ya, itu kurang bagus juga. Kita lihat di sini, ini bahkan tidak ada kata yang, ini, ya, tidak ada kata yang. Biasa kata yang itu akan mengekor dan tidak memiliki belum masuk pada predikat. Kalau dalam bahasa Arab itu ada mubtada dan khobar. Kalau kalimat sederhananya ya cukup misalnya al-baitu jamilun, rumah itu bagus, ya. Kalau kita tambahin al-baitul ladzi yaskunuhu Ahmadu jamilun, rumah yang ditinggali Ahmad itu bagus. Nah, itu panjang tapi maknanya sama, gitu ya. Sama satu kalimat, tapi kalimat yang kedua itu tidak terlalu efektif. Maka efektif yang pertama, meskipun dua-duanya benar, gitu ya. Itu intinya. Coba kita cek dari Google Drive yang ada, yang masuk. Ini agak lambat, agak lambat. Bentar, upload artikel populer. Oke, kita cek yang sudah masuk saja di awal supaya lebih cepat. Artikel populer peserta. Ini mohon maaf kalau tidak terbahas semua ya. Saya akan bahas sedikit saja. Ini yang pertama, Dila Ardi Suwardi. Ini saya beri catatan artikel ilmiah untuk jurnal. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan yang semestinya, gitu ya. Bukan artikel populer. Saya tidak bahas. Sebentar. Agak lambat. Sulitkah menjadi guru profesional? Oke, akan saya bahas ya ini ya. Ibu Evi Aldia ada? Ada Ibu Evi? Ibu Evi hadir hari ini? Sebentar ditunggu ya. Agak lemot. Ada, Pak. Oh, ada. Nah, oke. Ibu Evi. Ini ya, dari guru IPA di SMP Negeri 202. Screen-nya Pak Mas Ari? Ya, gimana? Belum berubah. Share screen-nya belum berubah. Oh, share screen-nya belum berubah. Oke, sebentar. Nih. Kelihatan? Artikel ya, sudah. Sulitkah menjadi guru profesional di masa pandemi COVID-19? Secara judul sudah masuk menurut saya, ya, karena ini memberikan pertanyaan kepada pembaca. Selama ini benarkah bisa jadi kita ubah menjadi gini ya? Benarkah menjadi guru profesional di masa pandemi COVID-19 sulit? Bisa juga diubah seperti itu ya. Ini berarti mempertanyakan keluhan masyarakat. Tapi kalau sulitkah, berarti seperti mempertanyakan mudah atau sulit kan gitu kan. Bisa saja. Bu Evi Aldiah, guru IPA di SMP Negeri 2002 Jakarta. Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh bagi segala kehidupan masyarakat, kehidupan manusia dan seterusnya. Nah, ini sudah menyampaikan fakta-fakta. Gitu ya. Kalau berbicara pengertian tentu banyak sekali pernyataan dimuatkan oleh para ahli. Terutama dari dunia pendidikan tentang guru profesional. Ini Ibu ingin menyampaikan tentang profesional. Nah, ini profesional. Hati-hati ya. Ini agak mirip ke Inggris. Karena ini profesional Indonesia, bahasa Indonesia. Seabrek sudah saya temukan. Ini
kata seabrek ini hati-hati. Ini apa? Seabrek apa? Ini perlu dijelaskan ya. Meskipun bahasa seabrek ini bahasa populer, mohon maaf ya. Ini bahasa populer. Kalau di jurnal ilmiah tidak boleh dipakai seabrek ini. Tetapi kalau di artikel populer boleh. Karena orang sudah paham dan orang sudah paham seabrek itu. Tapi Ibu tidak menyebutkan seabrek apa. Gitu ya. Bisa jadi seabrek informasi, seabrek data sudah saya temukan. Ya. Tapi sebagai penulis berarti ini ada satu kata yang kurang. Data, ya bisa. Sudah saya temukan. Tetapi sebagai penulis saya lebih tertarik dengan apa yang dimakan oleh Pak Hari Amanto. Ini saya kasih merah karena kata Pak itu tidak perlu di dalam sebuah artikel. Yang bahasa jurnalistik hilangkan. Ya. Sebutkan nama langsung saja. Hari Amanto dari Widya Iswara Pogli Manajemen Pendidikan Vokasi dalam laporan kegiatan BPT BOI Malang. Tapi lupa tahunnya. Nah, kata tapi lupa tahunnya ini dibuang, diganti saja dengan beberapa tahun silam. Cukup beberapa tahun silam. Kalau kita ragu, lupa gitu ya. Karena pembaca tidak harus tahu. Kalau mau tahu, kalau Ibu ingat, ya sampaikan saja. Kalau lupa, tulis saja beberapa waktu yang lalu, boleh. Beberapa tahun silam, beberapa tahun yang lalu, boleh. Apa yang buat saya tertarik? Nah, ini hati-hati setelah sebelum tanda ini seperti titik, tidak perlu dikasih spasi. Ini editing ya. Ini jawabannya. Pak Hari lagi. Nah, beliau, Pak dan sebagainya itu dalam ragam bahasa jurnalistik kita hindari, kita buang gitu ya. Ini secara umum sudah bagus ya. Ya. Banyak guru beranggapan lebih sulit menjadi guru profesional di masa pandemi Covid ini. Tinggal editing ya. Sedangkan pada kegiatan belajar tatap muka saja ternyata masih banyak guru yang kewalahan untuk menciptakan suasana belajar aktif. Sudah cukup bagus dalam menyampaikan argumentasi. Sulitkah menjadi guru profesional di masa pandemi Covid ini? Sebenarnya tidaklah sulit menjadi guru profesional. Yang penting niat. Dengan keterampilan yang kita miliki, kita berkreasi menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Ini sebagai contoh saja. Sebagai guru IPA, selama belajar di masa pandemi, saya mencoba membuka wawasan ilmiah peneliti dengan melalui percobaan IPA dan seterusnya. Cuman mohon maaf, ini terlalu panjang paragraf ini. Ibu kalau membuat paragraf, jangan membuat lelah pembaca. Cukup 3 sampai 5 6 kalimat saja. Seperti ini nih. Ini cukup ini. Tapi ya cukup panjang. Tapi hindari yang terlalu panjang seperti ini. Nah, ini kita bisa potong menjadi begini. Nah, kan lebih enak kalau orang nggak lelah bacanya itu. Seperti ini terlalu panjang nih. Sulitkah menjadi guru profesional di masa pandemi Covid? Sebenarnya tidaklah sulit, tidaklah terlalu sulit, gitu ya. Tidaklah sulit-sulit amat, gitu ya. Kita lanjutkan. Sebagai guru IPA selama pembelajaran dan seterusnya. Tapi kalau bisa hindari menggunakan menurut saya ya. Menurut saya itu meskipun Ibu menyampaikan pendapat Ibu, tapi tidak harus disampaikan dengan kata menurut saya. Nanti pembaca akan meragukan kapasitas. Kenapa? Karena kecuali kalau dia seorang pakar ahli di bidang metodologi pembelajaran misalnya yang sudah dikenal oleh hampir keseluruhan masyarakat, misalnya Munif Khatib atau Irfan, siapa itu Prof Arif, yang dari lab school itu misalnya, atau pakar pendidikan yang sudah dikenal secara umum, itu nggak apa-apa pendapat saya gitu ya. Tapi kalau kita seorang praktisi pendidikan saja, maka sebaiknya jangan menggunakan kata menurut pendapat saya, ya, karena kurang kuat. Tetapi kita selipkan pendapat kita. Wong dokter tadi kan, dokter kan praktisi di bidang medis, tetapi dia tidak mengatakan pendapat saya, tetapi pendapat umum dalam bidang kedokteran yang dia yakini sebuah kebenarannya, gitu. Jadi tanpa mengatakan pendapat saya, gitu ya. Tentu saja ini hanya contoh kecil profesional guru, di mana saya sebagai guru IPA. Sebagai guru mata pelajaran lain, tentu saja banyak teknik yang dapat dieksplor untuk menemukan dan melakukan kegiatan belajar yang aktif. Apa kelas guru itu berdiri sendiri? Bicara kompetensi guru tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki guru. Ada 3 kompetensi menurut Sudrajat dalam artikelnya kompetensi guru masa pandemi 19 yang dibutuhkan guru dalam proses pembelajaran, yakni penguasaan
iptek, kurangnya penguasaan terhadap guru, dan seterusnya. Ternyata mudah bukan menjadi profesional guru? Ini sudah cukup bagus saya lihat. Ini Ibu menutup kalimat ini dengan mengatakan, nah, kata nah itu sebenarnya bagus buat pembaca. Seperti kita sudah plong gitu ya, ketika sudah selesai menyelesaikan tadi. Nah, pembaca yang budiman ternyata mudah bukan menjadi seorang guru profesional di masa pandemi. Yang penting niat yang utama ya. Berikutnya berusaha untuk kreatif. Karena profesional menjadi tuntutan setiap profesi tanpa terkecuali. Termasuk profesi guru. Profesi guru juga harus dibarengi dengan profesi guru. Peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan kompetensinya dapat memungkinkan bagi guru yang profesional. Dengan profesionalnya diharapkan guru mampu memperbaiki kualitas pendidikan yang bermutu. Profesional guru juga harus terus diasah sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Jika ingin peserta didik bermutu, maka gurunya juga harus bermutu dong. Ini bahasa komunikatif ya. Ya. Ini terlepas dari apakah perlu diubah atau tidak bahasa komunikatif kata dong dan sebagainya, itu terserah medianya. Kalau kita mau muncul di buku-buku di koran-koran yang sudah agak ya nasional, biasanya kata-kata semacam ini dihindari. Tapi kalau medianya yang juga muat seperti itu nggak masalah, tergantung obrolan kita dengan editor. Akhir kata meminjam satu kata bijak, tapi entah ini dari siapa, ini juga harus dihindari ya. Kalau lupa buang saja gitu ya. Nanti mengurangi ini ya, melemahkan artikel kita ini. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Ribuan orang hebat, bukan ribuan orang. Ribuan orang hebat. Ayo maju guru Indonesia. Ini ajakan ya. Segera profesional sebagai salah satu indikatornya. Dengan profesional. Ini profesional kata benda ya. Dengan profesionalisme sebagai salah satu indikatornya. Ini cukup bagus ya. Saya pikir tinggal editing, tinggal polesan saja. Ini contoh artikel yang cukup bagus yang ditulis oleh Ibu dari Jakarta. SMP Negeri 2002 Jakarta itu di Jakarta mana Ibu? Evi Aldia? Jakarta Timur, Pak. Jakarta? Timur. Timur. Di kecamatan? Durensawit. Oh, Durensawit. Oke. Dekat ya, Klender ya, dekat Klender ya. Ya. Dulu selama di Jakarta saya juga sering main ke Durensawit. Oke, Ibu Evi Aldia. Sudah cukup bagus Bu, nanti tinggal editing atau polesan dikit-dikit lah gitu. Berikutnya saya coba satu lagi ya, karena waktu ya. Sudah jam 8 lebih 54. Ini siapa ini kira-kira ya? Ini karena banyak, saya cukup ambil satu lagi ya. Prediksi pemilihan presiden. Ini contoh Jadiaman Sipayung. Ini satu paragraf segini banyaknya ini. Satu halaman penuh, satu paragraf. Cuman ini lebih kepada opini semua. Kebanyakan opini. Share screen-nya belum, Pak. Share screen. Belum berubah. Oh, belum ya? Iya. Oke, sebentar. Saya mau membahas ini, tapi khawatir ini ya. Ini yang kurang sesuai saja ya, saya bahas ya. Sebentar. Kebaca? Halo? Belum, Pak. Belum. Masih loading sepertinya. Ini. Nah, ini. Prediksi pemilihan presiden 2024. Kebaca? Oh, iya, sudah. Ya. Pemilihan presiden yang akan dilaksanakan 2024. Namun pada saat ini telah ramai kandidat yang digaungkan oleh kelompok partai. Sebentar. Ini kalimat ini sudah harus dikritisi. Yang ini harus dibuang. Karena tidak akan membuat kalimat itu sempurna. Pemilihan presiden akan dilaksanakan tahun 2024. Namun pada saat ini sudah ramai kandidat yang dijauhkan oleh kelompok partai. Coba kalau kita kasih yang sulit dipahami.
pemilihan presiden yang akan dilaksanakan tahun 2024, namun pada saat ini belum ada predikat. Ini belum ada predikat. Ya. Pemilihan presiden yang akan dilaksanakan tahun 2024 ini belum ada predikat. Tetapi kalau kita buang yangnya, pemilihan presiden subjek akan dilaksanakan tahun 2024 predikat. Baru sempurna. Ini hati-hati membuat kalimat ya. Oke, ini paragraf kita bisa. Ini nggak tahu ini. Nah, seperti ini. Nah, ini pengetikannya perlu diedit ya, perlu latihan lagi nulis. Nah, ini coba ini bikin capek membaca ini. Karena segini banyaknya satu paragraf. Ya. Oke, saya bahas saja karena pendek ya. Cuman saya agak sulit ya, karena ini mohon maaf, ini penulisnya sebaiknya apa ya, belajar Word lebih dalam, Microsoft Word, karena ini tidak perlu di tab, tapi cukup di begini. Dan penulisan sebelum titik 2, titik 2, titik 1 titik, tanda seru, tanda tanya, itu jangan diberi spasi. Koma sama. Partai politik telah mengadakan konsultasi ke internal partai. Dalam survei parameter politik Indonesia yang dilaksanakan pada bla 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 bla, hasilnya begini, partai kita begini ini. Dengan demikian, titik ini. Dengan demikian posisi partai PDIP punya daya tawar tinggi. Partai PDIP sebagai partai PDIP ya. Partai PDIP, Bank BRI. Ini sebenarnya pengulangan ya. Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Partai PDIP. PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Repot ini. Pengulangan kan? PDIP sebagai partai pemenang pemilu sudah menggadang-gadang putri ketua umum. Ini tidak perlu dikasih besar. Di bagian lain telah mendakwakan Gubernur Jawa Tengah dengan nama kelompok Ganjaris. Pada masa pemerintah Ganjar Pranowo telah melakukan beberapa gebrakan dalam menjalankan pemerintahnya. Cuma menjadi masalah di sini adalah kenapa komunikasi antar kurang baik? Ganjar Pranowo dianggap terlalu ambisius sebagai definisi bulan mengingatkan kader supaya memahami akan berjalan. Mohon maaf ya, saya agak rumit ya ketika membaca tulisan yang begitu banyak tapi satu paragraf seperti ini. Ini akan menyulitkan pembaca. Editor juga akan mumet dan ya udah langsung ditolak aja. Oleh karena itu sebaiknya kalau kita menulis ya, itu langsung dipilah-pilah paragraf. Setiap satu paragraf punya ide pokok, gitu ya. Seperti itu. Saya agak sulit memahami ya, karena di sini perlu ya, pembagian pembahasan gitu ya. Satu paragraf satu bahasan, satu paragraf satu bahasan, gitu ya. Oke, ini contoh yang saya sendiri repot untuk menalar karena terlalu panjang paragrafnya. Coba kalau kita putus-putus ya. Di PDIP sebagai partai pemenang pemilu sudah menggadang-gadang putri ketua umum menjadi salah satu kandidat dalam pemilihan presiden karena dianggap ini kalimat ini bisa diubah ya. PDIP karena menganggap telah punya pengalaman pemerintahan dan di DPR. Di bagian lain beberapa kelompok masyarakat telah menjawabkan jawaban Ganjaris. Pada masa Ganjar telah melakukan beberapa gebrakan dalam menjalankan pemerintahannya. Cuma menjadi masalah di sini adalah kenapa komunikasi antara yang baik. Nah, ini juga masih hubungannya. Oh, ini panjang ya ternyata ya. Jadi sebaiknya jangan terlalu panjang membuat satu paragraf, banyak permasalahan di dalam satu paragraf, ya, sehingga pembaca itu sulit untuk mencerna. Dan kita menggunakan
sistematika pembagian ya, pembagian permasalahan sub-sub, supaya nanti kita tidak satu paragraf itu panjang, lebar, terus permasalahannya kompleks juga, banyak permasalahan. Itu akan menyulitkan kita. Sebaiknya lebih baik kalimat itu lugas, pendek, paragrafnya pendek, cukup 3-5 paragraf, tapi satu pembahasan ya, daripada satu paragraf banyak masalah, apalagi panjang sekali. Ini kan masih satu permasalahan, tapi diungkapkan semua. Nah, ini cerita terus tentang mengapa ini. Mari kita lihat si Bu Risma. Pada intinya saya ingin mengatakan bahwasanya hindari penggunaan kalimat-kalimat panjang, paragraf-paragraf terlalu panjang, paragraf yang memiliki lebih dari satu ide pokok, ya, akan membuat pembaca lelah dan sulit memahami maksud dari apa yang kita sampaikan, begitu ya. Kalau kita pokoknya begini, kalimat terlalu panjang, satu baris itu nggak ada titik, nggak ada komanya, itu membuat capek membaca. Paragraf yang terlalu panjang, lebih dari 5-6 baris, gitu ya, atau lebih dari 10 baris ya, itu bikin capek membaca. Kalau bisa cukup 4-5 baris saja itu paragraf. Ya maksimal 6 lah gitu. Sehingga pembaca tidak lelah. Mungkin itu saja sekedar mungkin mohon maaf kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang artikelnya belum sempat terbaca karena durasi waktu kita terbatas, sudah jam 9:03. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke. Untuk hari ini jadi sesi materi yang kita dengan topik bedah artikel ya sudah selesai dipaparkan. Masih ada 30 menit, Bapak Ibu bisa tanya jawab ya. Jadi kalau mohon maaf jika tidak bisa membahas semua, hanya membahas sampel karena artikel yang masuk lebih dari 30-an gitu. Jadi tidak akan mampu kalau dibahas satu persatu gitu ya. Nah, silakan untuk sesi berikutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Bapak Ibu bisa klik raise hand ya, bisa bertanya secara langsung kepada Bapak narasumber yaitu Pak Mas Hari, ataupun bisa menulis pertanyaan di kolom chat ya, nanti kita akan jawab ya. Mungkin ini ada pertanyaan, apakah hari ini masih bisa mengumpulkan artikel? Ya bisa Pak, masih. Jadi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan artikel, sekali lagi artikel ini sebenarnya bukan tugas ya, bukan tugas dari kami, tetapi kalau Bapak Ibu mengumpulkan dan nanti sekiranya layak diterbitkan, nanti kami akan usahakan untuk mempublikasikan artikel tersebut di media online, ataupun kita juga usahakan untuk membuatkan sebuah buku kumpulan artikel populer yang nanti akan kami daftarkan ISBN-nya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mencetak gitu ya, mungkin tinggal mengganti biaya cetak saja kalau ingin mencetak. Kalau tidak ingin mencetak nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload artikel, mungkin kami tunggu 2 atau 3 hari ya. Tapi secara Zoom kami selesainya hari ini gitu. Cuma artikel tetap kami tampung, nanti kami akan seleksi ya. Kami akan seleksi. Jadi tidak terupload semua juga gitu ya. Jadi mungkin yang hanya revisi minor mungkin akan kami layani untuk perbaikan satu kali gitu. Mungkin seperti itu. Yang sekiranya masih banyak perbaikan berarti belum bisa kami tampung. Yang penting Bapak Ibu silakan upload dulu aja. Oke. Oke, silakan bertanya Bapak Ibu. Nah, di sini ada Bapak Rudi. Silakan Bapak Rudi untuk bertanya secara langsung. Bapak Rudi Jelahu Esfil. Silakan Bapak. Atau Bapak, ini ada Bapak Janri. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Tapi saya izin Pak, kebetulan saya lagi di luar, jadi izin kameranya saya matikan ya Pak. Iya, boleh. Silakan Bapak. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, ini kebetulan kan saya pun masih baru
artikel. Karena kebetulan kan kemarin ada kawan yang cerita buat artikel, nah terus latihan membuat artikel gitu. Jadi kan ini dikirim ke saya supaya saya ikut juga gitu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana nanti caranya kami mengetahui artikel kami itu sudah bagus atau belum yang kami kirim itu? Itu aja sebenarnya Pak. Bisa di itu ya. Mungkin saya itu Pak ya. Nanti juga bisa dikomentari oleh Bapak moderator. Nanti meskipun waktu kita 3 hari, tetapi insya Allah akan kita baca satu persatu. Nanti saya juga minta kepada tim ya, panitia untuk ikut bantu ya, karena kita ada 50-an. Nanti kita seleksi dulu apakah termasuk artikel populer atau tidak. Yang tidak masuk nanti kita berikan catatan ini tidak termasuk dan minta untuk kirim ulang. Dan ini sifatnya tidak wajib ya, seperti disampaikan oleh Bapak Randi tadi. Nanti insya Allah akan di-share catatan secara umum ya, catatan secara umum. Mudah-mudahan kita bisa mereview ya, syukur-syukur nanti bisa per artikel gitu ya. Gitu. Nanti artikel yang sudah masuk akan kita informasikan di grup insya Allah. Gitu. Mangga Bapak Randi barangkali ada komentar. Ya mungkin begitu Bapak. Jadi ya nanti sebenarnya apa istilahnya ya, kesalahan-kesalahannya nanti akan disampaikan Pak Mas Hari, mungkin sifatnya secara umum terlebih dahulu. Jadi nanti mungkin ada beberapa poin utama umum terlebih dahulu, nanti mungkin Bapak Ibu bisa memperbaiki, dan kalau memang sekiranya layak kami publish atau publikasikan, nanti akan kita upload gitu ya. Karena memang untuk mengecek satu persatu sepertinya cukup lama mungkin ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Yang jelas kita akan usahakan untuk sampaikan informasi mana artikel yang sifatnya bisa lanjut untuk dipublikasikan. Ya, nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Mungkin dari hari ini yang ketika Bapak Ibu ternyata sudah direview oleh Pak Mas Hari yang contohnya yang tadi ya, tapi introspeksi untuk diri sendiri, ternyata saya kurang ini, maka Bapak Ibu boleh upload ulang gitu ya, boleh upload ulang. Jadi yang dimaksud review itu mungkin nanti tidak satu persatu, karena kesalahannya mungkin bisa dikatakan hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama, nanti diberikan review secara umum gitu ya. Nanti Bapak Ibu dibaca reviewnya secara umum, nanti diintrospeksi untuk masing-masing artikel populernya dan bisa diupload ulang. Mungkin itu dirasa lebih efektif. Nanti kalau ingin istilahnya dicek satu persatu, mungkin nanti ada perlu kelas khusus ya, kelas khusus yang sifatnya kelas eksklusif, yang sifatnya mirip seperti kelas kami yang artikel eksklusif gitu ya. Jadi memang itu sifatnya personal satu persatu. Karena itu juga Pak, editing itu kan cukup waktu yang lama dan lelah. Iya. Kemudian yang kedua, ini mau saya bacakan Pak, satu pertanyaan dari Ibu Heti Ningrum Widayanti. Artikel yang baik dan bagus bagi kami guru BK, guru bimbingan konseling, temanya apa ya? Ya tema tentang tentang BK, tentang psikologi, bagaimana menghadapi pengalaman menghadapi siswa, gitu ya, menghadapi orang tua siswa, bagaimana konseling yang baik. Ya seperti ketika saya bacakan artikel dari dokter tadi di koran Tempo, itu bisa di copy paste ke kita sebagai seorang guru BK. Begitu. Apa sih yang selama ini? Saya pikir guru BK itu kan idenya paling banyak malahan daripada guru kelas maupun guru guru pelajaran. Karena guru pelajaran itu belum tentu kenal satu persatu murid, hanya paling satu kelas saja yang diajarnya. Tapi kalau guru BK, mohon maaf, itu satu sekolahan kenal semua, dan kalau bisa satu persatu itu kenal. Dan setiap anak itu punya permasalahan yang luar biasa banyak gitu ya. Apalagi satu sekolahan, itu kan banyak muridnya, banyak peserta didiknya. Dan itu semuanya itu bisa menjadi inspirasi untuk menulis. Begitu. Jadi ya tentang ibu sedang jalani gitu saja. Ya tulis apa yang dikenali, apa yang diketahui gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi.
Bapak Casmito sebetulnya sudah dijawab tadi ya, reviewnya akan sifatnya umum dan nanti mungkin ya Pak, nanti akan kita umumkan saja artikel-artikel yang bisa masuk. Artikel-artikel ini apa ya? Berarti yang otomatis yang nggak masuk berarti yang nggak masuk di situ berarti nggak masuk, gitu aja ya Pak. Ya gitu ya, gitu Pak. Mungkin beberapa hari ke depan gitu ya nanti kita umumkan. Mungkin yang ingin bertanya secara langsung silakan Bapak Ibu bisa klik raise hand, bisa bertanya, bisa diskusi atau yang lain gitu ya, atau ingin curhat boleh gitu ya, curhat boleh atau apapun itu silakan yang terkait tentang artikel populer. Ini ada Bapak Rudi Jelahu, silakan. Mungkin ingin bertanya secara langsung, sudah raise hand. Baik, terima kasih Bapak. Halo Bapak. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Baik, terima kasih Bapak. Saya kebetulan baru mengikuti kegiatan ini kemarin. Sejak hari Sabtu memang saya mendaftar, hanya mungkin ada masalah teknis. Saya hanya menganjurkan, apakah bisa kelas menulis kisah ini, kita ini tetap berlanjut ke depannya, meskipun kegiatan webinarnya sudah selesai, tetapi kita membentuk kelompok supaya kalau bisa tulisan-tulisan kami bisa dimuat di semacam jurnal populer ilmiah ini, tapi terbitannya secara berkala. Kemudian dari Bapak Panitia sebagai ketuanya nanti siapa kita pilih, keluarkan tema-tema yang akan digarap dalam periode waktu tertentu pada saat mau diterbitkan jurnal ilmiah populer ini. Itu anjuran dari saya. Kebetulan saya belum mengirim artikel, mungkin kali depan. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, mungkin saya jawab sebagai salah satu pengelola Guru Inovatif Indonesia. Baik, Bapak, sarannya bagus sekali ya. Memang ini sifatnya untuk pertama kali kita akan menerbitkan artikel populer gitu ya. Untuk artikel ilmiah Bapak Ibu, ini mungkin sudah kita mulai dari bulan Januari 2021, kami sudah ada artikel ilmiah, kami sudah punya web ya. Mungkin kalau yang ini sedikit pengantar tentang artikel ilmiah, mungkin yang belum tahu, kalau di Guru Inovatif Indonesia kita juga sudah kami siapkan artikel ilmiah ya. Sebentar, masih loading. Nah, ini di lembaga kami yaitu Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, kami sudah siapkan web dan juga versi online dan versi cetak, sudah ada EISSN dan PISSN-nya sudah lengkap semua, mulai dari jurnal inovasi pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, dan yang lain sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu apabila ingin mempublikasikan di jurnal ilmiah. Nah, ini jurnal ilmiah. Jadi ini setiap bulannya ada gitu ya, setiap bulannya ada. Jadi kalau yang ingin publikasi PTK, best practice, penelitian yang lain, kami bisa menampungnya. Nanti bisa hubungi Bapak saya ataupun Pak Suwardi di grup. Nah, ini untuk jurnal ilmiah. Nah, untuk artikel populer ya, kita memang sifatnya masih baru ya. Memang rencananya seperti yang disarankan Pak Rudi, nanti kita akan coba ini yang pertama kita akan meng-ISBN-kan ya, meng-ISBN-kan karya-karya dari Bapak Ibu gitu ya, karya-karya dari Bapak Ibu kami usahakan menampung sebanyak mungkin, kami usahakan. Tetapi yang namanya sebuah karya yang sifatnya dibukukan harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu gitu ya, kualitas dan juga format template dan yang lainnya, sehingga nanti yang masuk juga secara tidak langsung ada seleksinya gitu ya, ada seleksinya. Nanti kami akan benar-benar pilih gitu ya, sebaik mungkin, dan kami usahakan sebanyak mungkin yang masuk dan kami akan ISBN-kan. Nanti kalau memang itu berlanjut dan banyak dari Bapak Ibu yang masih ingin terus menulis artikel populer dengan tema-tema yang lain misalkan, dan memang tema-tema tersebut banyak yang berminat, maka kami akan usahakan tampung kembali, karena kami banyak sifatnya
kenalan penerbit untuk menerbitkan hal itu banyak. Jadi tinggal kita siapkan dari Bapak Ibu siap atau tidak dengan menulisnya gitu ya. Kalau artikel populer kan kita tidak bisa hanya satu artikel, dua artikel kita publikasikan, nggak bisa. Paling nggak puluhan artikel lah untuk memenuhi misalkan minimal 100 halaman misalkan, maka perlu sekitar 30 atau 40 artikel gitu ya. Kita buku misalkan seperti itu. Oke, Jadi itu Bapak, jadi saran bagus sekali, nanti akan kami usahakan akan berkelanjutan begitu ya. Yang jelas tetap stay di grup, tinggal tunggu info-info lebih lanjut gitu ya. Untuk proyek pertama nanti kita lakukan di beberapa hari ini yang mungkin sudah punya artikel populer tentang pendidikan ya, pendidikan terlebih dahulu karena sebagian besar guru, nanti kita akan coba membukukan artikel tersebut. Begitu Bapak, terima kasih sarannya. Saya Terima boleh kasih. kasih itu Pak, kasih komentar. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya tentang artikel, tips atau yang lain atau mungkin masalah tentang artikel populer yang dihadapi selama ini gitu ya. Mungkin bisa membaca di kolom chat Pak Mas Hari. Halo. Pak Randi? Iya. Ya, suara saya jelas ya? Ya, jelas. Saya ingin sedikit menanggapi, merespon tadi apa yang disampaikan, khususnya terkait dengan artikel populer ya. Kalau artikel ilmiah sudah dijawab oleh Pak Randi. Untuk artikel populer, selain dengan mau diterbitkan buku, dikumpulkan, saya juga menerima di rumahbaca.id, di web saya. Ini web saya bukan blogspot, tetapi web yang memang terbuka secara umum, internasional. Bisa di googling. Kalau kita misalnya mau mau googling rumahbaca.id, oke, saya coba ya. Itu sudah bisa diakses secara secara umum. Dan ini saya coba share screen ya. Sebentar. Kalau kita cari belum muncul share screen-nya, Pak. Sebentar. Iya. Masih proses ini saya. Nih, muncul ya? Sudah kelihatan? Masih loading. Sudah. Oh, sudah. Nah, ini rumahbaca.id. Ini punya yang saya kelola. Ini juga menerima artikel. Tentunya tetap saya sharing, saya saring, saya lihat yang layak, dan biasanya kalau sudah cukup layak, kadang untuk editing cukup dilakukan oleh tim editor di rumahbaca.id. Dan kalau kita mau nyari misalnya di website rumahbaca.id, ini sudah langsung diarahkan di Google, sudah kalau langsung ya ini ya. Bagaimana kalau yang di Google umum ya, rumah baca, saya buka Google dulu ya. Ya, Google rumahbaca.id sudah diarahkan di sini. Pencarian Google. Oke, karena komputer ini sudah sering buka rumahbaca.id, jadi dia sekarang langsung di sini. Oke, di sini ada kolom artikel atau opini. Nanti kita bisa menampung di sini, gitu ya. Nah, nanti ibu-ibu atau bapak-bapak bisa melihat artikel-artikel yang ada, kemudian beberapa artikel dengan berbagai bidang, tidak hanya pendidikan, bisa keislaman, bisa masalah hal-hal tentang politik, ya, itu bisa masuk di sini, ya. Tentang bahkan kalau mau ibu-ibu mau bapak-bapak mau ngirim resensi juga bisa, di sini menerima resensi juga, ya. Seperti itu. Dan ini kalau menurut informasi yang saya dapatkan dari Bapak Randi kemarin,
bahwasanya untuk artikel yang dimuat di online itu bisa dapat poin 1 atau 1,5. Dan sehingga nanti Ibu jangan khawatir kalau misalnya belum diterbitkan di buku juga kalau masuk di artikel populer. Dan biasanya mohon maaf kalau di dosen itu ketika mengirimkan semuanya itu sekarang tinggal link sih. Misalnya berikan link artikel populernya, kasih aja link ini yang tempat kita dimuat. Begitu juga jurnal jurnal ilmiah kan kita tinggal berikan doi-nya atau nomor atau link jurnal itu dimuat gitu ya. Jadi tidak perlu dilampirkan jurnalnya gitu atau artikelnya atau bukunya. Kalau bukunya apalagi kalau online ya tinggal kita berikan linknya seperti itu. Sekarang zamannya sudah online sih ya. Seperti itu. Dan ada pertanyaan sampai kapan? Sampai kapanpun, insya Allah akan diterima asalkan tadi memenuhi kriteria seperti itu. Mangga Pak. Apa bedanya artikel ISBN dengan artikel populer? Ini pertanyaannya cukup lugu, tapi saya jawab saja. Sebentar, saya coba tutup dulu share screen-nya. ISBN itu sebuah izin ya, nomor yang dikeluarkan oleh Perpusnas ya. Ya, yang kita minta ya, International Serial Book Number. ISBN itu International Serial Book Number. Jadi seri internasional ya, nomor seri ya yang dikeluarkan dan itu berstandar internasional terkait buku yang diterbitkan. Biasanya kita minta ke Perpusnas, dan biasanya yang mengajukan itu adalah penerbit yang sudah memiliki izin gitu. Itu ISBN. Jadi artikel biasanya dimuat di jurnal ilmiah itu tidak menggunakan ISBN tetapi ISSN gitu ya. Dan itu dikeluarkan oleh Kemenristek ya kalau nggak salah. Kemudian artikel populer itu artikel yang diterbitkan di koran, cetak maupun online. Itu. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, masih mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi nih. Tinggal beberapa menit lagi, mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh di kolom chat, boleh bertanya secara langsung ya. Silakan di kolom chat ini. Mungkin ada yang tanya bagaimana cara memasukkan ke rumah baca, Pak? Untuk rumahbaca.id silakan bisa WA ke saya secara pribadi. Nomor saya sudah dicatat belum ya? Kalau mau secara pribadi silakan. Sudah ada di grup, Pak? Ya, ada di grup. Ya, ada di grup artikel ada. Ya, ada nomor saya di. Oke, saya bacakan saja ya. Ini khawatir juga terlalu padat nanti WA yang masuk, tapi nggak apa-apa. Insya Allah kalau sempat saya akan respon. 0896. Saya ulangi 0896 5280 1331 atau melalui email saya. Ini saya ketik di kolom chat ya. Ini mashari@cirebon@gmail.com. Oh, salah ya, salah. Sebentar. @gmail.com. Oke. Yang pertama salah ya. Saya HP saya catat 0896 5280 1331. Ini HP saya. Nanti silakan yang mau mengirimkan bisa japri ke saya. Mungkin kalau mengirim lewat email, nanti silakan japri bahwasanya saya sudah mengirim artikel, begitu.
Kemudian bila mau mengirimkan lewat WA juga saya terima, cuma nanti agak lambat karena saya bukanya lewat komputer. Kalau lewat WA penuh memorinya, gitu ya. Saya buka lewat komputer. Dua-duanya bisa, tapi bagusnya nanti lewat email saja supaya tersimpan di Google Drive. Seperti itu. Dengan catatan cukup 1-2 halaman atau sekitar 10-15 paragraf. Bisa esai, bisa pendapat pribadi juga, maupun artikel populer. Dengan catatan nanti kalau misalnya diterima, akan saya langsung share link yang sudah saya muat di rumahbaca.id. Bila mana kurang, nanti insya Allah akan saya berikan catatan. Ya mungkin kalau nanti yang masuk terlalu banyak, nanti responnya mungkin agak lambat, gitu saja. Dan boleh juga seperti saran saya ketika di dalam tulisan saya masuk pada komunitas, ya, ketika kita sering menghadapi permasalahan dalam penulisan, itu sebaiknya ibu bapak sekalian punya teman atau yang bisa diajak sharing sehari-harinya, bisa online maupun offline, dengan bergabung dengan banyak komunitas kepenulisan, khususnya yang penulisan jurnal juga bisa dengan Bapak Randi dan kawan-kawan. Tapi kalau yang artikel yang populer maupun artikel yang esai, cerpen juga nanti bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang sudah ada, bisa FLP, bisa Sobat Literasi Nusantara, bisa Sahabat Pena Nusantara, dan sebagainya. Nanti bisa berbagi permasalahan terkait penulisan, sharing, berbagi, ya, supaya nanti ada solusi setiap permasalahan yang dihadapi terkait penulisan. Seperti itu. Silakan saya kembalikan ke Bapak Randi. Ya, mungkin itu Bapak Ibu, karena waktu sudah memasuki jam 9.30 ya. Saya rasa untuk kegiatan hari ini kita cukupkan gitu ya. Nanti Bapak Ibu kami tunggu mungkin beberapa hari ini, 2 atau maksimal 3 hari ini untuk mengirim artikel populernya di link yang sudah kami siapkan ya, link yang sudah kami siapkan. Nanti kami kirim lagi linknya kalau belum tahu linknya, silakan disiapkan, diketik dalam Microsoft Word ya, mungkin 2 halaman, nanti silakan diupload pada link tersebut gitu ya. Nah, nanti akan kami berikan review secara umum untuk secara keseluruhan, mungkin tidak bisa kirim koreksi satu persatu ya, karena sangat banyak sekali, sudah 40-an yang sudah masuk gitu ya. Nanti kami akan infokan artikel mana saja yang mungkin akan bisa kami terbitkan gitu ya. Bisa kami terbitkan ya. Harapannya nanti kita ketika nanti ini lancar, kita akan coba untuk lakukan penerbitan yang sifatnya berkala seperti saran yang sudah disampaikan salah satu peserta. Ya, saya rasa terima kasih Pak Mas Hari yang sudah membagikan ilmunya di 3 hari ini. Saya rasa hampir semua ilmu sudah disampaikan tentang artikel populer, mulai dari teori, konsep, tips hingga membedah artikel sudah lengkap. Sisanya tinggal Bapak Ibu mempraktekannya gitu ya. Karena sebanyak apapun ilmu teori, kalau tidak dipraktekkan tidak akan pernah tahu kekurangannya di mana gitu. Ya, terima kasih Pak Mas Hari, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nanti kelas berikutnya masih ada kelas minggu depan, ada kelas membuat e-book ya, buku digital ya, buku digital. Harapannya bukunya nanti bisa diubah dalam bentuk file yang dapat dibaca secara umum, secara digital. Kemudian di kelas berikutnya di minggu ketiga nanti kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan Excel dalam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam didikan gitu ya, merekam nilai dan yang lain-lainnya. Kemudian di akhir bulan Juni nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara menyusun daftar usulan kenaikan pangkat gitu ya. Itu pastinya nanti akan saling terkait gitu ya, antara artikel-artikel ini yang nanti dapat kita ajukan sebagai
poin gitu ya. Berapa poinnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Salam literasi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesarnya apabila ada kurangan selama ini dari saya. Allahumma fiqh lakum thariq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.